Oke, baiklah. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi untuk mata kuliah protista dan fungi, yaitu protista mirip tumbuhan, materi alga atau ganggang, dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi tentang protista mirip tumbuhan, yaitu pada bagian alga atau ganggang. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Adapun anggota dari kelompok ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anja Deltrina Sinaga dengan NIM 21031048. Kemudian ada Putri Hanifa dengan NIM 22031097 dan Siti Sahara dengan NIM 22031041. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu klorofita akan dijelaskan oleh Putri Hanifa. Kepada Putri Hanifa, saya persilakan. Sore-sore. Mohon maaf, baik materi pertama yaitu mengenai kloropita. Poin pertama yaitu ciri-ciri umum. Yang pertama, bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua yaitu sel eukariotik. Ketiga yaitu bersifat kosmopolit. Keempat, bersifat autotrof. Kelima, pigmen fotosintesis pada alga hijau memiliki proporsi yang sama dengan pigmen pada tumbuhan tingkat tinggi. Dan yang keenam yaitu memiliki vakuola sentral. Ketujuh, pigmen yang terkandung dalam plastida memiliki bentuk bervariasi pada spesies yang berbeda. Yang kedelapan, dinding sel selulosa dan pektin berlapis dua. Dan yang terakhir yaitu makanan disimpan sebagai pati di dalam pirenoid. Next. Selanjutnya yaitu struktur tubuh dari kloropita. Yang pertama kita akan tinjau dari susunan tubuh. Satu, sel tunggal atau uniseluler dan motil. Contohnya pada Chlamydomonas. Dan yang kedua yaitu ada sel tunggal dan non-motil. Contohnya yaitu Chlorella. Di sini juga sudah disediakan gambar dari masing-masing contoh tersebut. Next. Ketiga ada koloni xenobium, contohnya pada Volvox. Dan yang keempat yaitu koloni tidak beraturan, contohnya pada Tetraspora. Next. Nah, yang kelima yaitu berbentuk filamen tidak bercabang, contohnya Ulotrix. Dan yang keenam berbentuk filamen bercabang, contohnya Cladopora. Di sini juga ada filamen yang tidak bercabang dan juga filamen bercabang. Pada gambar juga terlihat pada Ulotrix memiliki berbentuk filamen namun tidak bercabang, sedangkan pada Cladopora berbentuk filamen namun memiliki cabang. Next. Kedua, kita akan tinjau mengenai susunan sel. Pertama, dinding sel. Tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan dalam oleh selulosa dan lapisan luar oleh pektin. Dan yang kedua yaitu kloroplas. Kloroplas terbungkus oleh sistem membran rangkap. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas yaitu klorofil A, klorofil B, beta karoten, xanthofil, luten, violasantin, dan juga zeaxanthin. Kloroplas ini juga memiliki berbagai variasi bentuk. Yang pertama seperti bentuk mangkuk, sabuk, cakram, anyaman, dan juga spiral. Next. Nah, yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel diselubungi oleh membran inti dan terdapat nukleus dan kromatin. Inti umumnya tunggal, tetapi beberapa anggota, misal seperti Ordo Siphonalis, memiliki inti lebih dari satu. Seperti gambar di samping, terdapat sebuah struktur tubuh dari salah satu spesies dari Chlorophyta. Di sana terlihat ada flagellum, kontraktil vakuola, mitokondria, cell wall, kloroplast, start granule, Golgi, sitosol, nukleus, dan pirenoid. Next. Nah, di sini juga ada salah satu struktur tubuh dari salah satu spesies Chlorophyta yang berbentuk filamen tadi. Di luar terdapat dinding sel dan di dalamnya terdapat sitoplasma, nukleus, kloroplas, dan juga pirenoid. Next.
Selanjutnya kita akan masuk ke reproduksi. Reproduksi dari Chlorophyta memiliki dua macam, yaitu reproduksi seksual atau generatif dan juga reproduksi aseksual atau vegetatif. Reproduksi seksual ini biasa terjadi dengan gamet yang memiliki dua atau empat flagela. Secara seksual terbagi menjadi tiga, yaitu konjugasi, isogami, dan anisogami. Konjugasi ini merupakan proses saling melekatnya dua individu yang berbeda jenis diikuti peleburan plasma sel dan peleburan inti sel. Contohnya pada Spirogyra. Kedua yaitu isogami, dengan bertemunya jantan dan betina, namun tidak bisa dibedakan. Contohnya pada gonium dan juga ulva. Ketiga yaitu anisogami. Ini merupakan momen bertemunya sel kelamin jantan dan betina yang bisa dibedakan, tetapi ukuran jantannya jauh lebih kecil. Contohnya pada podium dan juga Bryopsis. Next. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara yaitu ada tiga. Fragmentasi dilakukan oleh alga berbentuk benang atau berkoloni. Yang kedua yaitu zoospora atau disebut dengan pembentukan spora. Spora ini memiliki 4 bulu, vakuola kontraktil, 1 bintik mata atau stigma, dan bergerak dengan berenang karena mempunyai flagela. Dan yang terakhir yaitu pembelahan biner. Dilakukan oleh alga yang bersel satu atau uniseluler. Next. Nah, selanjutnya ada ekologi dan peranan. Yang pertama, ekologi. Kebanyakan kloropita terdapat di air tawar. Biasanya menempel ke bebatuan dan juga kayu yang terendam atau sebagai sampah yang tergenang di air. Terdapat juga spesies darat dan laut. Namun 10% dari jenis-jenisnya tersebut terdapat di laut. Sedangkan sisanya hidup di air tawar dan juga di tanah-tanah, tembok-tembok, dan juga pohon-pohon yang lembab. Next. Selanjutnya kita masuk ke peranan. Spesies mikroskopis yang mengembang bebas berfungsi sebagai makanan dan oksigen sumber organisme akuatik. Kedua, ganggang hijau atau chlorophyta juga penting dalam studi evolusi tumbuhan. Misalnya, Chlamydomonas bersel tunggal dianggap mirip dengan bentuk nenek moyang yang mungkin memunculkan tanaman darat. Dan yang ketiga yaitu sebagai produsen oleh ekosistem air. Next. Yang selanjutnya yaitu kloropita merupakan salah satu komponen penting dalam rantai makanan air tawar, karena kloropita merupakan penyusun utama fitoplankton. Selanjutnya yaitu sebagai alternatif bahan pangan bagi astronot seperti spesies chlorella, karena chlorelinnya banyak mengandung vitamin E. Selanjutnya sebagai protein sel tunggal, dan terakhir yaitu sebagai bahan makanan yaitu sayuran, pada contohnya Volvox. Next. Selanjutnya klasifikasi. Jumlah kelas yang dikenal dalam kloropita tergantung pada pendapat seseorang mengenai derajat perbedaan sifat antara kelompok cara dengan kelompok alga hijau. Beberapa ahli mengatakan bahwa perbedaan sifat yang ada tidak dapat membuat cara dipisahkan jadi divisi tersendiri, sehingga menempatkan cara dalam divisi chloropita, yaitu kelas Charophyceae. Next. Selanjutnya, Chapman dan Chapman 1975 mengusulkan adanya kelas Prasinophyceae yang meliputi organisme yang berflagela 1, 2, 3, dan 4 sama panjang. Namun batasan dari kelas Prasinophyceae ini belum meyakinkan. Bahkan beberapa penulis mempertahankan anggota kelas ini sebagai subordo dari kelas Volvocales. Namun saat ini klasifikasi alga hijau yang paling banyak dipakai yaitu filum Chlorophyta yang terbagi atas dua kelas, yaitu kelas Chlorophyceae dan juga kelas Charophyceae. Next. Di sini merupakan salah satu referensi buku yang digunakan untuk mencari klasifikasi dari Chlorophyta tadi. Next. Yang pertama yaitu kelas Chlorophyceae. Fritz membagi Chlorophyceae menjadi 9 ordo. Dalam pembagian tersebut, Fritz memasukkan ordo Charales dalam kelas Chlorophyceae. Namun, Smith membaginya menjadi 12 ordo dan Charales digolongkan dalam kelas tersendiri. 12 ordo tersebut ada Volvocales, Tetraspoales, Ulotricales, Ulvales, Schizizogoniales, Cladoporales,
goniales, zinekmatales, chlorofocales, siphonales, siphonocladiales, dan terakhir yaitu dasycladales. Next. Di sini juga terdapat referensi buku yang digunakan untuk klasifikasi dari kelas tadi. Next. Di sini merupakan salah satu contoh dari kelas Chlorophyceae, yaitu Pleodorina californica. Next. Selanjutnya ada contoh lain dari kelas Chlorophyceae, yaitu Gonium pectorale, Eudorina elegans. Selanjutnya nomor 3 ada Pleodorina californica, dan yang keempat ada Ulva lactuca. Next. Kelima ada Chlorococcum pummicola, dan yang keenam ada Volvox carteri. Next. Ketujuh ada Protosiphon botryoides, dan yang kedelapan ada Ulotrix donata. Next. Yang kesembilan ada Vaucheria sessilis, dan yang kesepuluh ada Dunaliella salina. Next. Nah, selanjutnya ada kelas kedua, yaitu kelas Charophyceae. Charophyceae ini terkenal dengan nama alga karangan karena mempunyai cabang yang teratur seperti karangan. Kelas Charophyceae ini terdiri atas satu ordo, yaitu Charales. Ordo ini sebenarnya terbagi atas 4 familia, namun tapi semua genus tersebut yang masih hidup sampai sekarang. Semuanya termasuk ke dalam familia Caracaceae. Caracaceae memiliki 6 genus yang masih hidup, yaitu lebih kurang 250 jenis. Next. Ini merupakan buku referensi dari klasifikasi kelas Charophyceae tadi. Next. Nah, ini merupakan contoh dari kelas Charophyceae, yaitu cara Hispida. Next. Contoh kedua yaitu cara globularis. Contoh ketiga ada cara koralin. Next. Keempat ada cara virgata, dan juga kelima ada cara horida. Next. Dan contoh yang terakhir ada cara delicatula dan juga cara fragilis. Next. Sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Putri Hanifah untuk penjelasannya. Untuk materi berikutnya, kita akan bahas tentang Ecneolopita yang akan dijelaskan oleh Siti Sahara. Kepada Siti Sahara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Eclenopita. Next. Nah, di sini terdapat ciri umum tentang Eclenopita, di mana ciri yang pertama yaitu organismenya bersel tunggal, yaitu dengan struktur sel eukariotik. Kemudian umumnya itu memiliki dua flagel, yaitu tipe cambuk yang berjumpai. Nah, kemudian sel-selnya itu tidak dikelilingi oleh dinding selulosa, bahkan melainkan oleh partikel berprotein yang terletak di dalam plasma lema. Selanjutnya yaitu beberapa spesies mampu melakukan fotosintesis, sementara yang lainnya tidak.
dan memiliki inti yang tetap dan kloroplast di dalam selnya, serta memiliki satu atau dua flagela yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan aktif. Yang terakhir yaitu sel-selnya tuh memiliki bentuk yang dapat berubah karena selaput tipis yang membungkusnya, berbeda dari dinding selulosa. Next. Nah, di sini bisa kita lihat struktur tubuh dari Echelenophyta. Nah, dia tuh merupakan organisme bersel tunggal, memiliki flagela yang digunakan untuk bergerak, kemudian mengandung vakuola kontraktil, yaitu berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik, memiliki stigma, yaitu di mana stigma ini peka terhadap cahaya, mengandung kloroplas berbentuk seperti oval yang mengandung klorofil yang memberikan warna hijau. Kemudian selnya tuh berbentuk oval yang memanjang, fleksibel, serta tidak kaku. Tidak memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, kemudian dilapisi oleh membran sel dan pelikel yang fleksibel, memungkinkan untuk perubahan bentuk sel. Nah, di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari struktur tubuh Echelenophyta, di mana itu terdapat reseptor cahaya, stigma, vakuola kontraktil, flagel, paramilion, nukleus, kloroplas, serta pelikel. Next. Nah, di sini ada reproduksi tentang Echelenophyta, di mana Echelenophyta ini berkembang biak secara aseksual melalui mitosis, yaitu menghasilkan dua sel identik. Nah, pembelahannya itu ada pembelahan sel biner, yaitu secara membujur. Kemudian sebelum pembelahan, perinoid melebar dan kloroplasnya itu berlekuk, selnya membelah menjadi dua individu baru. Kadang kloroplasnya itu tidak terbagi, sehingga individu barunya itu bisa bersifat heterotrof. Dan pada genera berlorika, salah satu protoplas itu membentuk lorika baru. Konjugasi atau autogami terjadi pada beberapa genera, yaitu seperti pada spesies Pacus. Kemudian bersifat isogami, yaitu dengan pemanjangan dan pembelahan longitudinal. Next. Nah, di sini terdapat berbagai macam tentang ekologi dari Echelenophyta. Nah, di mana Echelenophyta ini dapat hidup di air tawar, yaitu bisa juga di payau dan di laut. Mereka bisa berfotosintesis dengan kloroplas atau bersifat heterotrof tanpa kloroplas. Kemudian mereka mempengaruhi keseimbangan ekosistem perairan yaitu melalui fotosintesis atau konsumsi organisme mikroskopis. Nah, Echelenophyta ini berfungsi sebagai produsen atau konsumen dalam rantai makanan akuatik. Dan adaptasi mereka itu memungkinkan penggunaan berbagai sumber makanan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan. Next. Nah, di sini terdapat berbagai macam peranan dari Echelenophyta. Nah, di mana Echelenophyta ini bisa kita jadikan sebagai indikator untuk mengukur polusi di perairan. Dan jika dilihat dari bidang perikanan, itu tuh Echelenophyta ini berfungsi sebagai fitoplankton yang menjadi sumber makanan bagi ikan. Nah, jika dilihat dari segi ekonomi perairan, Echelenophyta ini berperan sebagai produsen primer, yaitu penyedia bahan organik, serta oksigen yang diperlukan oleh hewan-hewan akuatik, yaitu seperti ikan, udang, dan serangga air. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang sains, di mana Echelena ini sering digunakan sebagai objek studi karena kemudahannya untuk diperoleh serta dikembangbiakkan, bahkan kemampuannya dalam proses pencernaan organi. Next. Nah, di sini terdapat berbagai macam klasifikasi dari Echelenophyta, di mana Echelenophyta ini terdiri hanya dari satu kelas saja, yaitu Echelenoce, di mana kelas Echelenoce ini dibagi lagi menjadi tiga ordo, yaitu Echelonales, uh, Peranemales atau Eutreptiales, dan yang ketiga yaitu ada Rhabdomonadales. Next. Ini merupakan sumber dari klasifikasi yang kami cari. Ini ada beberapa contoh spesies dari Ordo Echelonales, yaitu contohnya itu seperti Pacus longicauda, yaitu tuh termasuk ke dalam salah satu contoh spesies dari Ordo Echelonales. Next. Nah, ini contoh lainnya ada Pacus pleuronectes, kemudian ada Pacus gigas. Kemudian ada Echelena gracilis dan Echelena viridis. Ada Trachelomonas abrupta,
Kemudian ada Trachelomonas planktonica. Nah, ini contoh dari spesies dari ordo Peranemales atau Eptretiales, yaitu ada Peranema sp. Ini adalah klasifikasinya dimulai dari kingdom sampai spesies. Ini contoh lainnya yaitu ada Peranema trichophorum, kemudian ada Peranema kumperi. Ada juga Peranema inflexum, Peranema curvicauda. Next. Dan yang terakhir itu ada Hyalopaccus ocellatus. Nah, ini yang terakhir yaitu contoh dari spesies yang digolongkan ke dalam ordo Rhabdomonadales. Contohnya itu seperti Colacium vesiculosum. Next. Yaitu ada juga Colacium minimum, Petalomonas bicarinata, ada juga Colacium mucronatum, Petalomonas obtusa, ada juga Petalomonas intortus, dan yang terakhir itu ada Petalomonas labrum. Next. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya terkait Eglonopita. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Siti Sahara untuk penjelasannya. Berikutnya kita akan bahas tentang Pyrofita yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, Pyrofita ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama dia merupakan organisme uniselular atau bersel tunggal. Kemudian dia bersifat motil atau aktif aktif bergerak. Nah, kemudian dia memiliki flagela atau bulu cambuk yang heterokon. Nah, itulah mengapa film Pyrofita ini disebut juga dengan dinoflagellata karena dia memiliki pergerakan yang dibantu oleh dua flagela. Nah, kemudian yang berikutnya dia memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan yang mengandung selulose sehingga ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel. Contohnya ada Gymnodinium sp. Untuk ciri-ciri yang berikutnya, Pyrofita ini tidak dapat bersifat sebagai parasit. Contohnya biasanya Protogoniolax catenella, dia biasanya berparasit pada tumbuhan lain dan karang di dasar lautan. Kemudian dia bersifat autotrof dan ada beberapa yang bersifat heterotrof juga. Contohnya yang bersifat heterotrof spesies Protogoniolax catenella. Kemudian berikutnya, Pyrofita ini juga sering disebut sebagai tumbuhan api atau fire plant atau ganggang api karena pada tubuhnya dia memiliki karotenoid yang berwarna seperti api sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat dan api sehingga disebut dengan ganggang api. Kemudian ciri yang berikutnya, dia memiliki plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C serta karotenoid sehingga berwarna coklat ke kuning-kuningan sehingga tadi yang disebutkan dia merupakan ganggang api. Kemudian, pada beberapa jenis, cangkangnya mengandung fosfor sehingga memandarkan cahaya di malam hari. Contohnya ada Noctiluca sp dan Serratium sp. Kemudian berikutnya, dia memiliki vakuola non-kontraktil yang berfungsi untuk mengapung dan osmoregulasi. Nah, untuk Pyrofita ini dia tidak memiliki vakuola kontraktil. Jadi dia hanya memiliki vakuola non-kontraktil saja. Nah, untuk berikutnya, struktur tubuh dari Pyrofita ini, pada umumnya selnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku yang terbuat dari selulosa atau disebut juga dengan armor plate. Nah, kemudian nukleusnya berukuran besar atau disebut dengan mesokarion. Nah, ini merupakan contoh struktur tubuh dari Pyrofita, di mana dia memiliki nukleus yang berukuran besar atau di bagian ini. Kemudian armor plate-nya itu lempeng batu bajanya terlihat jelas pada gambar. Kemudian flagela memiliki dua flagela, yaitu flagela transversal dan flagela longitudinal. Itulah kenapa tadi dia disebut sebagai dinoflagellata karena memiliki dua flagela. Nah, pada umumnya flagela pada organisme ini memiliki panjang yang tidak sama. Kemudian ada cingulum dan sulcus, kemudian ada pelikel pada bagian tubuhnya. Yang berikutnya, struktur tubuhnya plastida atau kromatofornya memiliki klorofil A dan klorofil C. Kemudian vesikulanya terletak di bagian bawah membran sel. Yang ketiga, bagian kromosom tidak memiliki histon atau RNA.
Ciri struktur tubuh berikutnya, yang pertama itu dinoflagellata ini memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal yang membujur ke bawah, yang disebut dengan sulcus atau sulcus, dan alur melingkarnya yang dikenal sebagai cingulum atau annulus atau korset. Kemudian flagella longitudinal ini lebih kecil dan halus, serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus. Nah, sedangkan flagella transversalnya berbentuk seperti pita dan terletak pada cingulum. Kemudian vakula non-kontraktilnya yang kita sebut sebagai pusul terletak di dekat dasar flagella longitudinal bagian bawah. Nah, pusul ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan melakukan proses osmoregulasi. Untuk reproduksi dari Pirovita ini, dia bisa bereproduksi secara aseksual, bisa juga bereproduksi secara seksual. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, seperti halnya pada Agnolopita, Pirovita ini juga melakukan reproduksi dengan aseksual, yaitu dengan membelah diri. Kemudian untuk reproduksi seksualnya, beberapa jenis dapat menghasilkan kista pada masa stadium istirahat yang bersifat seksual. Nah, kista tersebut akan berkecambah atau menjadi haploid yang menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Nah, sebelum mendapatkan kondisi yang cocok, sel tersebut akan dilindungi dengan histikoper sampai keadaan menguntungkan. Ketika keadaan sudah menguntungkan, maka Pirovita ini akan melakukan pembelahan secara mitosis. Nah, yang berikutnya peranan dari Pirovita. Nah, pada umumnya Pirovita ini bersifat luminens atau beracun sehingga ada satu eh, kejadian dari yang dihasilkan oleh Pirovita yang ramai disebut dengan red tide blooms, di mana pertumbuhan yang sangat cepat dari Pirovita ini akan menghasilkan gamet coklat dan merah pada air. Seperti terlihat pada gambar, bagian pada laut berwarna merah karena adanya Pirovita yang berlebih. Nah, jenis Pirovita yang dapat menghasilkan pasa merah beracun ini, contohnya pada Gymnodinium dan Protogoniolax. Toksin atau racun yang dihasilkan ini biasanya bersifat racun pada saraf atau neurotoksin atau dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah pada tumbuhan laut ataupun manusia yang memakan organisme laut yang telah tercemar oleh Pirovita tadi. Nah, bagaimana dampak dari toksin atau racun dari Pirovita tadi bagi organisme lain? Nah, yang pertama, jumlah fitoplankton yang dihasilkan atau berlebih dari Pirovita tadi di sebuah perairan berpotensi membunuh berbagai jenis biota laut secara massal. Karena tadi dia menyerang pada pada sistem saraf pada organisme yang memakan Pirovita tersebut. Kemudian keberadaan fitoplankton yang berlebihan ini akan mengurangi jumlah oksigen terlarut pada air. Kemudian insang ikan yang penuh dengan fitoplankton tersebut, akibatnya lendir pembersihnya menggumpal karena fitoplankton dan sehingga ikan tersebut kesulitan bernapas dan membuat ikan tersebut mati. Nah, untuk pembagian dari klasifikasi atau dari Pirovita ini pada umumnya terbagi menjadi dua kelas, yaitu Dinopiceae dan Cryptopseae. Nah, untuk kelas yang pertama, ciri-cirinya yaitu memiliki dua flagella yang digunakan untuk bergerak dengan gerakan berputar. Dia berproduksi dengan pembelahan sel memanjang, dapat menyerap nutrisi dari air, bersifat fotosintetik, namun dapat tumbuh dalam kegelapan. Walaupun fotosintetik atau membutuhkan cahaya, dia dapat tumbuh dalam kegelapan. Kemudian, dia bersifat luminescence dan ada yang menghasilkan racun yang berbahaya bagi makhluk laut dan manusia yang mengonsumsinya. Kemudian berikutnya, contoh spesies dari Dinopiceae. Yang pertama ada Goniolax atau Apiculata tadi. Dia yang menghasilkan red tide bloom pada perairan atau menghasilkan warna merah tadi. Contoh berikutnya ada Goniolax catenella, kemudian ada Goniolax spinifera, kemudian ada Noctiluca scintillans, yang berikutnya ada Leptodiscus medusoides, berikutnya ada Peridinium breve, kemudian ada Heterocapsa rotundata. Untuk kelas berikutnya ada kelas Cryptophyceae. Nah, ciri umum dari kelas ini yaitu memiliki dinding sel yang terkompresi secara bilateral. Kemudian dia merupakan uniselular dan memiliki karakteristik yang mirip dengan Dinoflagellata pada kelas sebelumnya. Kemudian Cryptophyceae ini umumnya memiliki dua flagella yang tidak sama panjangnya. Nah, kalau pada Dinosaea tadi memiliki flagella yang sama panjang, kalau pada Cryptophyceae flagellanya berbeda.
Kemudian beberapa spesies dalam kelas ini mampu berfotosintesis dan juga ada yang heterotrofik, menunjukkan adaptasi ganda dalam cara mendapatkan nutrisi. Nah, adapun contoh dari Cryptosia ini, yang pertama ada Cryptomonas caudata, yang berikutnya ada Cryptomonas curvata, Cryptomonas ovata, Gymnodinium carinatum, ada Teleaulax apioceia, kemudian ada Facularia virescens, berikutnya ada Protogoniolax tamarensis. Nah, ini merupakan buku yang menjadi dasar untuk penjelasan pada materi eh, kelas ketiga tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.